Jika Anda pria yang sudah lanjut usia, tubuh Anda diam-diam mengirimkan sinyal. Ada yang jelas, ada pula yang mudah terlewat. Pernahkah Anda mencium aroma baru yang aneh pada diri Anda? Atau bertanya-tanya mengapa beberapa bagian tubuh seolah berubah bentuk seiring waktu? Perubahan kecil ini bukan sekadar keanehan penuaan. Ia mengungkap fakta mendalam tentang kesehatan dan kesejahteraan Anda. Hari ini, kami akan membahas 4 tanda penuaan tak terduga yang wajib diketahui setiap pria. Yang ketiga, itu sesuatu yang sering diabaikan hingga terlambat. Jika Anda belum berlangganan, segera berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video baru. 1. Aroma waktu yang khas. Mari mulai dengan sesuatu yang tak biasa, aroma. Pernahkah Anda masuk ruangan dan mencium bau samar seperti rumput basah atau lilin, yang tetap ada meski udara sudah segar? Jika Anda sering berada di dekat lansia, mungkin di panti jompo yang hangat dan akrab, Anda mungkin menyadarinya. Ini bukan soal kebersihan atau parfum menyengat. Ini sesuatu yang lebih dalam, tertanam dalam biologi penuaan. Saat pria bertambah usia, tubuhnya menghasilkan senyawa unik bernama nonenal. Aroma halus ini muncul saat asam lemak di kulit terurai akibat stres oksidatif, istilah ilmiah untuk keausan sel tubuh seiring waktu. Bagi sebagian, ini hampir tak terdeteksi. Bagi yang lain, ini aroma khas, mirip buku tua atau kayu lapuk. Bayangkan Budi, seorang pensiunan insinyur berusia 74 tahun yang cerdas dan gemar memperbaiki barang. Beberapa tahun lalu, ia mulai mencium aroma aneh yang melekat pada baju bersihnya. Cucu perempuannya, yang selalu jujur dan ceria, pernah berkata, "Kakek kok bau kayak buku dan kayu." Awalnya, Budi menyalahkan parfum atau deterjen baru. Tapi meski berganti merek, aroma itu tetap ada. Akhirnya, ia menyadari, aroma ini bukan dari apa yang ia gunakan. Itu bagian dari dirinya, babak baru dalam kisah tubuhnya. Penelitian membenarkan pengalaman Budi. Produksi nonenal mulai muncul setelah usia 40, tapi lebih nyata di usia 70-an. Berbeda dari bau keringat masa muda yang disebabkan bakteri, nonenal berasal dari minyak kulit teroksidasi yang menempel kuat pada kulit dan kain. Sabun biasa tak mampu menghilangkannya. Itulah mengapa pria lansia yang bersih pun mungkin mencium aroma ini. Kulit yang menua pulih lebih lambat, menyimpan minyak ini lebih lama dibandingkan kulit muda. Apa yang bisa dilakukan? Nonenal tak bisa dihentikan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan. Sabun khusus yang melarutkan minyak berlebih-lebih efektif ketimbang sabun biasa. Makan makanan kaya antioksidan, seperti teh hijau, jeruk, dan sayur hijau, dapat mengurangi stres oksidatif. Untuk pakaian, cuci dengan soda kue atau semprotan penetral bau bisa membantu. Penasaran apakah aroma ini ada pada Anda? Ciumlah, Anda mungkin terkejut. Tanda penuaan berikutnya, mungkin sudah menatap Anda dari cermin. 2. Perut yang sulit diatasi. Mari bicara soal yang banyak pria perhatikan tapi jarang disukai. Perut yang membesar. Bayangkan, Anda membungkuk untuk mengikat tali sepatu atau mengancing kemeja, tapi tiba-tiba terasa sesak. Anda tidak berlebihan makan camilan, dan gym belum sepenuhnya ditinggalkan, tapi bagian tengah tubuh seolah punya kehendak sendiri. Ini bukan cuma soal minum bir ekstra atau camilan hari raya. Saat pria menua, tubuhnya berubah sehingga lemak perut lebih sulit dilawan. Metabolisme melambat, otot memudar, dan perubahan hormon, khususnya penurunan testosteron, membuat lemak bertahan di sekitar perut. Ambil contoh Surya, pensiunan guru berusia 76 tahun yang selalu aktif. Di masa mudanya, ia ramping seperti kijang, mengejar anak-anaknya dan mendaki bukit tanpa kesulitan. Tapi kini, ia menghadapi kenyataan baru. Suatu pagi, ia melihat bayangannya di cermin dan hampir tak mengenali diri sendiri. Perutnya membesar, sementara lengan dan kakinya mengecil. "Aku tak mengubah apapun," gumamnya sambil sarapan bubur. Surya tak menyadari bahwa tubuhnya telah berubah dari dalam. Saat testosteron menurun seiring usia, tubuh kehilangan massa otot. Otot yang lebih sedikit berarti kalori yang terbakar pun berkurang. Dan kalori yang tak terbakar, langsung menumpuk di perut. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang Surya alami. Lemak perut bukan sekadar masalah tampilan. Ia berbahaya bagi kesehatan. Lemak jenis ini aktif secara metabolik, melepaskan zat inflamasi yang meningkatkan risiko penyakit jantung,
diabetes, hingga penurunan kognitif. Surya merasakan efeknya dalam keseharian. Tugas sederhana, mengikat sepatu atau membawa belanjaan, menjadi lebih melelahkan. Penelitian menunjukkan pria lansia dengan lingkar pinggang besar sering merasa lelah, nyeri sendi, dan susah tidur. Tapi ada kabar baik, Anda tak sepenuhnya tak berdaya melawan lemak ini. Latihan resistensi, mengangkat beban atau menggunakan tali elastis, bisa membangun kembali otot dan meningkatkan metabolisme. Kombinasikan dengan makanan kaya protein seperti telur, ayam, atau kacang untuk merasa kenyang dan mengurangi ngemil. Ganti camilan manis dengan makanan utuh untuk mencegah lonjakan insulin yang menyimpan lemak. Anggaplah perut Anda seperti balon. Tanpa tindakan, ia mengembang. Tapi dengan kebiasaan tepat, Anda bisa mengempiskannya. Merasa pinggang Anda melebar? Anda tak sendiri. Jika masih membaca, tulis nomor 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat Anda. Dan tetap ikuti. Tanda berikutnya mungkin membuat Anda menajamkan telinga secara harfiah. 3 telinga yang terus membesar. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke sesuatu yang jarang dibahas tapi tak kalah mengejutkan. Telinga Anda. Pernahkah Anda melihat foto lama dan berpikir, tunggu, apa telingaku dulu sekecil itu? Jika iya, Anda tidak sedang berhalusinasi. Berbeda dari otot yang mengecil atau lemak yang bergeser, telinga Anda justru terus bertumbuh sepanjang hidup. Ini bukan ilusi atau trik optik, ini biologi. Tulang rawan di telinga luar, yang fleksibel namun kuat, tak pernah berhenti meregang dan membesar setiap dekade. Tapi bukan cuma itu, gravitasi juga ikut bermain, menarik daun telinga ke bawah, sementara kulit yang menua kehilangan kekencangannya, membuat telinga tampak lebih besar. Ahmad, pensiunan guru berusia 78 tahun, menemukan fakta ini secara tak sengaja. Suatu sore hujan, ia membuka album pernikahannya. Saat membolak-balik halaman, ia terhenti, menatap versi mudanya. Pria di foto itu punya telinga yang rapi dan proporsional, biasa saja. Tapi saat Ahmad melihat cermin, ia terkejut. Telinganya tampak lebih panjang dan berat, seolah waktu telah menariknya perlahan tapi pasti. Daun telinganya, yang dulu penuh, kini sedikit kendur seperti balon yang kehilangan udara. Kapan ini terjadi? Pikirnya. Jawabannya, perlahan, tanpa henti, seperti tetesan air yang membentuk batu. Ilmu pengetahuan membuktikan apa yang Ahmad lihat. Telinga tumbuh rata-rata 0,2 cm per dekade. Saat Anda mencapai usia 70 atau 80, perubahan kecil itu menumpuk. Tulang rawan di telinga terus berkembang, dan dengan kulit yang kehilangan elastisitas, efeknya makin jelas. Ironis, bukan? Sementara banyak bagian tubuh mengecil atau melemah, telinga terus meregang, seolah ingin mendengar lebih banyak hikmah dari waktu. Tapi jelas, ini bukan krisis medis. Telinga Anda tak mengkhianati. Namun bagi sebagian, perubahan ini mengurangi kepercayaan diri. Ini salah satu transformasi diam-diam yang datang tiba-tiba. Pengingat bahwa penuaan punya aturannya sendiri. Bisakah Anda menghentikannya? Tidak sepenuhnya. Tapi Anda bisa meminimalkan efeknya. Melembabkan kulit membantu menjaga elastisitas, dan makanan kaya kolagen, seperti kaldu tulang, ikan, atau jeruk, bisa mendukung. Tabir surya juga pahlawan tak terlihat, mencegah kerusakan UV yang mempercepat kekenduran. Pada akhirnya, anggap telinga Anda sebagai sahabat setia, selalu ada, tetap mendengar, hanya sedikit lebih meregang seiring waktu. Pernahkah Anda menyadari ini pada diri Anda? Jika iya, perubahan apa lagi yang mungkin sedang mengintip? Tanda penuaan berikutnya bukan cuma terlihat. Anda akan merasakannya di setiap langkah. Tetap ikuti. Jika Anda masih menonton dan merasa pelajaran ini bermanfaat, tulis 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. 4 betis yang menghilang. Sekarang, alihkan pandangan ke bawah, jauh ke bawah, ke bagian tubuh yang mungkin jarang Anda pikirkan, betis. Pekerja keras yang diam ini telah membawa Anda melangkah sepanjang hidup, mendaki bukit, mengejar anak-anak, atau berdiri berjam-jam. Tapi suatu hari, saat Anda mengenakan kaos kaki atau melihat cermin, sesuatu terasa salah. Betis kuat dan berbentuk yang dulu Anda miliki seolah meleleh. Kini lebih tipis, lebih lembut.
seperti kenangan pudar dari kekuatan masa lalu. Ini bukan cuma soal kehilangan berat badan, ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di baliknya. Ini adalah atrofi otot, kehilangan massa otot secara bertahap yang datang seiring usia, dan jika dibiarkan, ia tak kenal ampun. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada perubahan kimia tubuh. Seiring bertambahnya usia, hormon seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, pembawa pesan penting untuk membangun dan mempertahankan otot, mulai menurun. Perbaikan otot melambat, dan meski Anda pernah aktif, jalan santai di sekitar komplek tak lagi cukup menantang kaki Anda. Sirkulasi darah juga terganggu. Darah, yang membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otot, mengalir kurang efisien. Darah yang lebih sedikit berarti bahan bakar yang lebih sedikit, dan seiring waktu, betis yang dulu kuat mulai menyusut. Rudy tahu cerita ini dengan baik. Pria 75 tahun, pensiunan mekanik, menghabiskan puluhan tahun berdiri, memperbaiki mobil dengan kekuatan kaki yang membuatnya bangga. Betisnya, yang dulu keras seperti batu dan diidamkan rekan-rekannya, seolah tak tersentuh. Tapi saat memasuki usia 60-an akhir, ia melihat perubahan yang mengganggu. Tanda pertama halus, tangga terasa lebih curam. Bangkit dari kursi favoritnya butuh usaha lebih. Langkahnya yang dulu penuh energi kini jadi pelan. Aku pikir ini cuma karena tua, katanya dengan keluh. Rudy tak menyadari bahwa ototnya diam-diam melemah, korban dari waktu dan kurangnya gerakan. Dan inilah kenyataan pahit. Ini bukan cuma soal penampilan. Betis yang menipis membawa konsekuensi nyata. Penelitian menunjukkan bahwa saat otot betis melemah, keseimbangan terganggu, risiko jatuh melonjak, dan gerakan sehari-hari jadi lebih sulit. Pria dengan betis yang mengecil sering merasa cepat lelah, kesulitan tetap bergerak, dan, yang paling menyakitkan, mulai kehilangan kemandirian. Tubuh yang dulu terasa seperti mesin setia kini bisa terasa rapuh, bahkan tak bisa diandalkan. Tapi ada kabar baik, Anda bisa melawan. Kehilangan otot mungkin umum, tapi bukan tak terelakkan. Dan yang terbaik, Anda tak perlu gym atau alat mahal untuk membangun kembali kekuatan. Tindakan kecil dan konsisten bisa mengembalikan apa yang coba diambil waktu. Sesederhana angkat betis, mengangkat tumit dari lantai, bisa membangunkan serat otot yang tertidur. Jalan di tanjakan, menggunakan tali resistensi, atau berdiri di ujung kaki saat menyikat gigi memberi sinyal pada betis untuk tumbuh lebih kuat. Dan jangan lupa pola makan. Protein adalah sahabat Anda. Makanan kaya protein seperti telur, kacang, dan daging tanpa lemak memberikan bahan untuk otot pulih dan berkembang. Anggaplah betis Anda seperti kebun. Jika diabaikan, ia layu. Tapi dengan perhatian, ia bisa mekar lagi. Rudy memutuskan ia tak mau menerima kelemahan sebagai hal biasa. Ia mulai kecil, beberapa angkat betis setiap pagi sambil menunggu kopi. Awalnya, rasanya biasa saja. Tapi setelah beberapa minggu, sesuatu berubah. Tangga terasa lebih mudah. Bangkit dari kursi tak lagi sulit. Dan yang terpenting, kepercayaan pada tubuhnya kembali. Aku tak pernah pikir bisa kuat lagi, katanya. Tapi ternyata bisa, dan rasanya luar biasa. Jadi, saat Anda melihat betis Anda, tanyakan, apa mereka berubah? Jika Anda melihat mereka memudar, sekaranglah saatnya bertindak. Beberapa langkah sederhana hari ini bisa berarti melangkah lebih kuat esok. Dan percayalah, diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Masih di sini dan mengikuti? Tulis nomor 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu Anda ikut dalam perjalanan ini. Dan jika Anda pikir betis adalah satu-satunya yang berubah, tunggu dulu, ada lagi yang akan mengejutkan Anda. Lalu, apa artinya semua ini? Kita telah mengungkap beberapa fakta menarik. Telinga yang tak berhenti tumbuh, betis yang diam-diam mengecil, perut yang menetap seiring usia, hingga aroma halus yang menandai waktu. Perubahan ini mungkin mengejutkan, bahkan sedikit mengganggu, tapi juga bukti dari tahun-tahun yang telah Anda jalani dan pengalaman yang terkumpul. Setiap tanda menceritakan kisah yang unik milik Anda. Tapi inilah bagian yang memberi kekuatan. Anda bisa membentuk cara Anda menua. Pilihan sederhana, tetap aktif, memberi nutrisi tubuh dengan makanan tepat, atau menerima perubahan dengan lapang dada, bisa membuat perbedaan besar. Anda tak harus menerima semua sebagai takdir.
Langkah kecil dan penuh kesadaran hari ini bisa menciptakan esok yang lebih kuat dan bersemangat. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Apa satu hal dari video hari ini yang mengena di hati Anda? Adakah tip atau wawasan yang ingin Anda coba? Mungkin menambah angkat betis di pagi hari, lebih memperhatikan perawatan kulit, atau sekadar menghargai keindahan tubuh yang terus berubah. Apapun itu, bagikan di kolom komentar. Pengalaman Anda tak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga mengingatkan kita bahwa kita bersama dalam perjalanan ini. Dan jika Anda merasa video ini berharga, jangan simpan sendiri. Sukai video ini, bagikan ke seseorang yang akan menghargai wawasan ini, dan berlangganan kanal kami untuk lebih banyak kebijaksanaan yang menemani setiap tahap hidup Anda. Masih banyak yang bisa dijelajahi, dan percayalah, yang terbaik masih menanti. Sampai jumpa di video berikutnya.